Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar RUU KUHP terbaru dan sudah diresmikan atau disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 tepatnya hari Selasa di rapat paripurna DPR ya. Dan ini ada beberapa catatan. Yang pertama sudah ada di sini, gak kelihatan ya karena silau ya. Ini ada beberapa catatan pasal-pasal yang polemik di masyarakat. Cuma yang nggak kelihatan di situ. Nanti akan saya uraikan. Di sini saya juga sudah membahas berbagai hal dan mencari sumber datanya. Kenapa? Karena saya pertama penasaran terhadap bagaimana sebenarnya isi daripada RUU KUHP terbaru ini. Yang kedua, kenapa saya penasaran? Karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah. Artinya tidak bisa terulang 1 atau 2 tahun lagi. Ini butuh waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lalu itu adalah buatan dari Belanda yang kurasinya sampai sekarang dari zaman sebelum merdeka sampai merdeka sekarang ini udah berapa tahun gitu. Itu kan artinya cukup panjang ya dan tidak mungkin terjadi lagi dalam kurun waktu yang dekat. Dan yang terpenting lagi, pengesahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini itu sangat berdampak luas bagi masyarakat. Artinya ini akan menjadi payung hukum yang akan mengatur dan ya kebijakan yang sifatnya sudah banyak hal, menyangkut banyak orang dan sangat urgen sekali sehingga perlu untuk dibahas. Namun di sini ada beberapa kendala yang saya temui. Pertama, saya kesulitan mencari draft yang mana yang benar yang dibahas oleh media dan juga dirapatkan di sidang paripurna. Di sini saya ini ya sudah mendapatkan filenya. Di sini saya juga sudah mendapatkan terkait dengan naskah akademik. Naskah akademiknya sudah saya pegang dan juga RUU KUHP-nya sudah saya pegang. Ini ada dua versi. Jadi ada dua versi sama-sama final. Saya ngambilnya dari website ini. Nanti saya tunjukkan di sini. Namun draft yang saya punya di sini itu tidak sama ya dengan apa yang dibahas oleh media dan yang dibahas di rapat paripurna juga nggak tahu seperti apa ya. Mudah-mudahan karena ini sudah disahkan nanti diupload di media sehingga semua orang bisa mengakses. Paling tidak kita bisa paham apa isinya dan seperti apa maksud daripada esensi dari kitab undang-undang tersebut. Nah, sebelum masuk kepada pasal-pasal atau tema atau isu yang menjadi polemik di masyarakat, saya terlebih dahulu ingin membahas tentang naskah akademiknya, karena inilah yang menjadi landasan kenapa harus ada perubahan atau kita sudah berapa puluh tahun merdeka ini belum punya kitab undang kitab undang-undang hukum pidana sendiri ya. Nah, kita ke naskah akademiknya dulu ya. Di sini draft naskah akademik rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ini banyak yang bisa dibahas di sini penulisnya. Kita lihat dari daftar isi, sebenarnya dari sinilah, dari naskah akademik inilah yang menjadi landasan berpikir terhadap perubahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri yang bernuansa Indonesia itu sebenarnya sudah lama digagas dan menjadi cita-cita bersama, tapi ya baru terlaksana sekarang dan ya masih banyak polemik juga di kalangan masyarakat. Latar belakang di halaman 1 dan landasan nanti yang ingin saya bahas di sini di naskah akademiknya.
Landasan kita buka mana dah? Nah, ini yang terpenting. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Halaman 162 ya. 162 sampai 164. Kita cari. Masih. Belum ketemu. Nah, belum masih. Nah, ini dia. Nah, ini halaman 162. Kita coba cek. Ini landasan filosofis. Ya, ini ya di paragraf pertama. Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, poin pentingnya di sini nih. KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan produk hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda yang perlu disesuaikan. Nah, ini ya. Nah, di sini. Jadi memang undang-undang hukum pidana yang kita pakai selama ini masih produknya Belanda, hasil saduran dari hukum yang diterapkan di sana. Yang bahkan di Belanda sendiri ya sudah nggak dipakai gitu. Undang-undang itu sudah nggak dipakai, tapi di Indonesia masih dipakai. Makanya ada cita-cita bersama kemudian untuk membentuk kitab undang-undang hukum pidana yang sesuai dan relevan dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, baik, itulah naskah akademik dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana terbaru yang sudah disahkan kemarin pada tanggal 6 Desember 2022. Nah, kita akan masuk kepada isu-isu atau tema yang menjadi polemik di masyarakat. Setidaknya ada 1, 2, 3, lumayan sih, ada 8 tema kontroversial yang menjadi pokok bahasan. Dan sayangnya di sini saya sudah punya 2 draft. Nah, draft ini saya ngambilnya dari DPR ya, dari DPR-nya, dari laman resmi. Kalau yang ini saya ngambil dari laman resminya DPR RI, yang ini juga dari laman resmi. Dan ini ada dapat dari salah satu teman saya yang ikut di salah satu sosialisasi tentang ya RUU KUHP yang terbaru ini, dapatnya ini. Akan tetapi ketika dicek pasalnya itu tidak sama dengan yang dibahas di media. Itu yang menjadi persoalan dan kendala saya untuk membahas ini. Sehingga kalau sudah pokok bahasannya itu tidak sama, kan saya menjadi sulit untuk membahasnya atau mengkajinya secara netral karena subjeknya atau objek atau yang apa namanya ya, naskahnya udah nggak sama gitu, sehingga menyulitkan bagi saya untuk mengkajinya secara netral. Nah, kita sebutkan saja dari beberapa media yang sudah menyebar, baik di televisi, di media online, di media cetak, dan lain sebagainya. Setidaknya ada 8 tema atau 8 isu yang kontroversial di sini. Saya merangkumnya pertama di pasal 347 dan 348. Mudah-mudahan ini yang di tema ini. Ini agak mendekati. Kita cari pasal 347. 347. Ini sebenarnya yang paling marak ya. Yang paling marak menjadi perbincangan di masyarakat karena ini menyangkut terhadap demokrasi. Nah, demokrasi seakan-akan katanya surut. Nah, apakah benar seperti itu? Kita baca aja dulu. Saya tidak akan menilai dulu ya. Kita pahami dulu rinciannya. Dan sayang seribu sayang ini ya, tidak mendapatkan naskah yang asli yang sudah disahkan kemarin pada tanggal 6 Desember itu tadi. Seandainya punya naskah itu, maka untuk membahasnya kita akan lebih jelas, kita akan lebih rinci, dan akan lebih otentik gitu ya.
sangat disayangkan. Tapi untuk gambaran umum nggak apa-apa lah. Kita paling tidak sedikit tahu, sedikit ya mengerti dikit-dikit aja, walaupun nggak banyak. Nah, ini di pasal 347. Ini berkenaan dengan ini ya, apa namanya, penghinaan terhadap lembaga tinggi negara. Oke, pasal 347. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, kategori 4 sendiri tuh ada bahasannya lagi nanti, ada jenis-jenisnya. Nah, di pasal 348 guys, ke sini. Di pasal 348, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah yang sah dari pejabat dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, ini ada stigma dari masyarakat yang muncul bahwa dengan adanya pasal ini menjadi pembatasan terhadap demokrasi, tidak lagi bebas secara leluasa untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pejabat atau ya pemegang eksekutif pada saat itu. Akan tetapi di sini dari pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas juga, hal tersebut juga menjadi sesuatu hal yang terbantahkan dari pasal 240. Kita coba ya, ketikkan di sini pasal 240. Nah, proses searching. Nah, di pasal 240, nah di sini yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah, menghina, berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Nah, ini misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Ini penjelasannya ya. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, membangun artinya ya. Walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan sasaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ayat 1 lumayan panjang ini ya. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimaksud dengan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ayat 2, lihat penjelasan pasal, berarti kita harus melihat ke penjelasan pasal 190, cukup jelas. Sudah ya? Nah, inilah yang menjadi salah satu polemik yang sangat-sangat marak diperbincangkan di masyarakat dan banyak ditentang juga dari kalangan masyarakat ya terkait dengan ini, yaitu terkait dengan penghinaan. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan menghina di sini bukan dalam hal berkonteks demonstrasi atau menyampaikan kritik ya, tetapi masih juga simpang siur, artinya multitafsir, takutnya multitafsir ya. Ada beberapa perbedaan penafsiran dalam ayat-ayat ini sehingga masih menjadi perdebatan yang cukup sengit dan ada beberapa penolakan di situ. Nah, saya sendiri belum bisa menampilkan dari perspektif
pribadi saya. Kenapa? Karena naskah draftnya yang sudah ditetapkan pada 6 Desember 2022 itu saya belum pegang. Dan ini memang dari segi tulisannya si naskahnya paripurna 6 Desember 2022, tetapi ketika di cross check ada beberapa pasal yang nggak pas gitu, yang nggak sama dengan yang sudah dibahas di media-media lain. Sehingga saya masih belum belum merasa yakin dengan naskah ini karena ada dua naskah. Ini juga saya ngambil dari naskah resminya malah beda. Ini beda ya. Kita cek 240 di si draft yang ini. Beda kan? Ini pasal 250, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah berakibat ya. Kita cek di sini. Naik lagi ke atas karena itu penjelasan tadi ya. 200 pasal 240. Nah, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Sudah beda kan dengan yang di sini? Beda kan draftnya? Makanya ini yang menjadi persoalan yang sangat membingungkan gitu. Tapi intinya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru yang disahkan kemarin, pasal ini menjadi pasal yang menjadi perdebatan gitu ya. Nah, tinggal nunggu naskah yang fix, yang asli yang sudah disahkan untuk kemudian kita pelajari. Belum kepada perspektif, gimana mau perspektif karena masih belum dapat yang asli. Ini sudah ada 2. Ini ngambilnya padahal sudah di website resmi saya. Oke lah. Ini banyak. Jadi harusnya sebelum membaca penjelasan tadi kita lihat ini dulu. Baru ke penjelasannya. Akibat lumayan ya. Nah, tema selanjutnya yaitu tentang makar. Tentang makar itu juga menjadi persoalan yang sangat polemik, banyak sekali temanya. Kita cek makar. Cek dreng. Makar adalah niat ya. Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Banyak sekali nih persoalan makar, yaitu tentang niat dan menimbulkan korban ya. Di sini nggak ada tapi sebenarnya pembahasannya. Nah ini yang sangat saya sayangkan ya. Kalau teman-teman semisal punya draft yang sudah disahkan di 6 Desember itu, pengen sekali saya membacanya karena ini akan dipakai semua orang dan semua orang harus tahu. Karena ketika kita sudah disahkan undang-undangnya itu, semua warga di Indonesia itu maka dianggap sudah tahu terhadap undang-undang. Makanya perlu dicari tahu ini naskahnya yang sudah disahkan. Tentang makar. Dari media sebenarnya ada perbedaannya itu tentang di niat ya. Niat sama adanya korban terkait dengan tindakan makar itu tadi. Kita lanjut juga pembahasannya yaitu di pasal 100 ke atas. Oh ini sudah ke bawah, ini penjelasannya cukup jelas karena ini penjelasan pasal. Ini nyarinya ke atas. Pasal 100. Nah, belum klik di sini. Kita cari. Nah, muncul nih. Pasal 100, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan. Entahlah, intinya itu aja dulu sebelum saya menemukan bukan draft lagi nih ya, naskah yang asli yang sudah ditetapkan.
Makanya kita jangan membahas dulu kepada isinya nanti daripada ngawur ya. Daripada ngawur. Itu ya, intinya pertama temanya adalah penghinaan. Penghinaan terhadap lembaga tinggi negara. Yang kedua yaitu tentang makar yang banyak menjadi polemik di masyarakat. Yang ketiga yaitu tentang pidana mati. Dan juga ada rekayasa kasus di situ pasal 278 sama 280. Terus 413. Ini juga menarik ini. Pasal 413. Teng. Nah, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga Bathi. Ini juga ada repot juga ya kalau nggak punya naskahnya itu. Intinya ada inilah 413 itu ada tema tentang ancaman pidana bagi seks di luar nikah ya. Dan ini berlaku delik aduan sih. Nantilah mudah-mudahan masih delik aduan dari beberapa informasi yang didapat. Terus ada juga di pasal 414 itu tentang kumpul kebo. Artinya tinggal bersama selain suami istri. Di sini nggak ada beda gitu loh. Ini yang membingungkan saya untuk membahas. Tema selanjutnya yang berbeda yaitu tentang prank dan vandalisme. Coret-coret dan juga prank-prank itu kan marak terjadi sekarang, itu juga menjadi dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Yang selanjutnya tema yang ke-8 yaitu berisik di malam hari. Itu juga menjadi polemik. Itu yang dapat saya sampaikan sebenarnya. Nggak bisa terlalu banyak ngomong karena naskah yang asli belum saya dapat. Sudah cari di berbagai internet dan juga secara offline juga ya. Masih cari. Kecuali punya akses langsung ke DPR RI pusat mungkin ya. Baru mungkin bisa dapat ya. Oke. Ada 8 tadi ya yang menjadi persoalan. Ada persoalan tentang penghinaan terhadap lembaga tinggi, tentang makar, kemudian tentang pidana mati. Ya, pidana mati, terus rekayasa kasus, ancaman pidana seks di luar nikah, kumpul kebo, prank, vandalisme, berisik di malam hari. Itu yang menjadi polemik yang terjadi di masyarakat gitu. Itu aja dulu. Kalau ini memang nanti ada perkembangan dari kelanjutannya kita bahas lagi. Terus kemudian kalau ada naskahnya kita bahas lagi ya. Ya kita ceklah perkembangannya ke depan seperti apa. Karena ini tidak bisa ditafsiri sembarangan ya. Kalau kita tidak merujuk kepada yang asli gak enak gitu ya. Kurang pas rasanya. Memang di media sudah dibahas sih. Ada yang banyak yang membahas tapi kan saya kalau tidak lihat langsung kan gak enak. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini tidak hanya sekedar omong kosong ya. Mudah-mudahan ada sedikit tambahan pengetahuan walaupun sedikit secuil gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.